Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-188 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian membawa urusan harta tersebut kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta manusia bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini merupakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang nanti akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah beberapa contoh bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Demikian pula jangan sampai kita mencari pembenaran untuk bisa memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara membawa perkara ini kepada hakim. Artinya bisa jadi kita memiliki bukti atau memiliki bahan-bahan yang bisa menguatkan tentang apa yang kita klaim sebagai harta kita, padahal bukan. Yang dengannya hakim akan memutuskan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Dan hakim adalah seorang manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Sebenar-benarnya hakim, dia hanya memutuskan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan ia dengar. Maka kalau kita membawa perkara harta manusia tersebut
kepada hakim yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kita akhirnya mendapatkan kemenangan dari perkara tersebut, maka kita telah memakan harta manusia dengan cara yang batil, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini menunjukkan hakim yang memutuskan suatu urusan sesuai dengan pengetahuannya, namun ternyata tidak sesuai dengan hakikatnya, ini tidak menjadikan harta yang kita dapatkan halal. Dan nanti insyaallah akan kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sampai pun melibatkan hakim dan memenangkan perkara tersebut. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ay wa la ta'khudhu amwalakum, dan janganlah kalian makan harta kalian, maknanya adalah jangan kalian mengambil harta kalian, ay amwala ghairikum, yang dimaksud adalah harta orang lain. Harta orang lain, ya. Harta yang bukan kalian miliki, harta milik selain kalian. Adhafaha ilaihim, yang disandarkan kepada mereka. Maknanya ini harta mereka, jangan kalian ambil. Li'annahu yanbaghi lil muslim, karena sepatutnya bagi seorang muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, untuk mencintai terhadap saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Wa yahtarimu malahu kama yahtarimu malahu, dan ia menghormati harta orang lain tersebut sebagaimana ia menghormati hartanya sendiri. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Sebagaimana kita tidak suka diperlakukan apabila harta kita diambil orang, maka janganlah kita mengambil harta orang. Ya. Taib. Wali anna aklahu limali ghairihi, demikian pula karena memakan harta orang lain, yujarri'u ghairahu, menjadikan dia berani, menjadikan orang lain itu berani, ala akli malihi, untuk memakan hartanya, indal qudrah, apabila ia memiliki kemampuan. Jadi kalau seandainya memakan harta orang lain itu dibenarkan, maka ada kalanya orang lain juga akan melakukan perbuatan yang serupa. Maka ini akan terjadi kekacauan. Oh, dia boleh ngambil harta saya? Kalau seperti itu berarti saya suatu ketika akan mengambil hartanya. Ya. Jadi menjadikan orang itu berani untuk mengambil harta milik orang lain gara-gara perbuatan kita. Walamma kana akluha naw'ain, maka ketika memakan harta itu ada dua macam, nau'an bihaq wa nau'an bibatil, yaitu jenis memakan harta yang benar dan yang kedua memakan harta yang batil. Boleh kita memakan harta orang lain dengan cara yang halal. Seperti apa? Seperti pemberian. Kita mendapatkan hadiah atau kita mendapatkan izin, ya, atau apapun yang dibenarkan di dalam syariat. Maka faganal muharramu, yang diharamkan, innama huwa akluha bil batil, hanya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Qayyadahu ta'ala bidzalik, Allah mengikat yang demikian itu. Allah Ta'ala
mengikat yang demikian itu. Ya. Jadi yang dilarang itu jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau dengan cara yang benar diperbolehkan. Seperti yang tadi kita contohkan. Memakan harta orang lain karena pemberian, karena hadiah, karena diizinkan dan yang semisalnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk di dalam hal demikian itu akluha ala wajhil ghasabi, memakan harta orang lain dengan cara ghasab. Apa ghasab? Merampas. Ya. Ghasab itu bisa kita artai bisa kita maknai merampas atau merampok atau yang semisalnya. Ya. Wasariqah, dan mencuri. Nah, bedanya merampok, merampas dan mencuri. Sama-sama mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, namun mencuri itu lebih identik dengan mengambil harta orang lain di tempat yang telah disembunyikan, di tempat yang memang itu tempat penyimpanan. Masuk rumah orang, mengambil perhiasan di lemari, ini namanya mencuri. Ya. Itu namanya mencuri. Tapi kalau mengambil sandal orang lain di masjid, ini namanya ghasab. Namanya ghasab. Karena sandal itu di tempat yang umum gitu lah. Mengambil barang milik orang lain di parkiran, ya, ini wallahu alam juga ghasab. Kalau mencuri itu di tempat persembunyian, di tempat yang memang sudah dipersiapkan untuk penyimpanan dan diambil dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, dalam artian menyusup, menyelinap. Nah, itu namanya mencuri. Tapi kalau di jalanan namanya ghasab, merampas, merampok. Demikian pula yang tadi saya sampaikan, yaitu mengambil sandal di masjid, ya, dan yang semisalnya. Meskipun dalam bahasa kita tetap dinamakan mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, itu mengambil harta dengan cara yang batil. Wal khiyanah, demikian pula khianat fi wadi'atin, dalam barang titipan. Menitipkan sesuatu, katakanlah tas yang berisi uang 1 juta, kemudian diambil 100.000. Ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. Au ariyah, atau ariyah pinjaman, minjam gak dikembalikan. Ya. Ariyah itu ini lebih apa namanya, lebih cenderung pada barang, ya, seperti meminjam sepeda motor, meminjam pensil, bolpen, barang intinya. Nah, itu nggak dikembalikan, ya. Minjem pena nggak dikembalikan. Tapi kalau minjem uang, ini masuk dalam ad-dain, hutang piutang. Ya, hutang piutang. Adapun arya itu meminjam, yang identik dengan barang. Minjam motor nggak dikembalikan, ya, maka ini termasuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Meminjam sandal tidak dikembalikan, meminjam sepatu tidak dikembalikan, dan seterusnya. Taib. Jadi khianat di dalam barang titipan dan barang pinjaman. Au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Ya, baik itu harta-harta yang nampaknya remeh maupun harta-harta yang memang berharga. Wa yadkhulu fihi aidan, dan masuk di dalam hal ini pula akhduha ala wajhil muawadhah bi muawadhatin muharramatin,
yaitu mengambil harta orang lain dengan atau dari sisi al-muawadhah. Al-muawadhah itu tukar menukar atau transaksi, ya, transaksi bi muawadhatin muharramatin, dengan transaksi yang haram, ka'uqudir riba, seperti akad riba. Akad riba itu kita telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, kita meminjami uang 100.000, lalu kita menetapkan riba atau bunga 10.000 misalkan, atau jangankan 10.000, 1.000 misalkan, maka kita telah memakan 1.000 milik orang lain tersebut dengan cara yang batil. Ya, 100.000-nya halal karena itu hak kita yang dipinjam. Adapun 1.000-nya itu batil, haram, karena itu adalah riba. Ya. Wal qimar, demikian pula berjudi. Ini juga mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Orang yang memenangkan perjudian pada hakikatnya ia telah mengambil harta-harta milik orang lain dengan cara yang batil. Demikian pula wal qimari kulliha, dan segala macam bentuk judi, ya, fa innaha min akli al mal bil batil, maka sesungguhnya itu termasuk di antara memakan harta manusia dengan cara yang batil. Li'annahu laisa fi muqabalati iwadin mubahin, karena itu tidak ada yaitu pertukaran yang dibolehkan. Jadi tidak ada pertukaran yang diperbolehkan. Artinya apa? Kalau kita tukar menukar barang dan uang sesuai dengan keridhaan, maka ini halal. Ya. Tapi kalau kita tukar menukar barang dan uang yang di situ ada unsur yang diharamkan, maka menjadi batil. Seperti judi. Meskipun ridho. Orang berjudi dalam hatinya ridho, meskipun kalau kalah sebenarnya gelo, kan gitu. Nggak ada orang yang kalah judi kemudian ridho secara hakiki, pasti merasa menyesal, merasa kecewa karena pinginnya menang. Ya, karena pinginnya menang. Demikian pula orang yang bertransaksi riba, tidak mungkin dia itu ridho apabila dia mengembalikan sejumlah uang melebihi apa yang dia pinjam. Kalaupun ridho itu hanya di lisan, ya, tapi di hatinya kecewa, tidak mau. Tapi gimana lagi? Karena terpaksa dan lain sebagainya, ini alasan-alasan mereka. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ada tukar menukar uang dengan cara yang haram, maka orang yang telah mengambil harta tersebut itu memakan harta haram dengan cara yang batil. Taib. Wa yadkhulu fi dzalik, dan juga masuk di dalam perkara ini, memakan harta orang dengan cara yang haram, akhdhuha bisababi ghishin, mengambilnya dengan sebab menipu, fil bai'i wasyira, dalam jual beli. Ya. Dalam jual beli maksudnya apa? Bisa jadi yang menipu penjualnya, bisa jadi yang menipu pembelinya. Contoh, yang menipu penjualnya dengan cara apa? Mengurangi takaran atau timbangan. Beli buah 1 kilo, ternyata cuman ditimbang 8 on. Karena mungkin ada pemberat yang disembunyikan. Ya. Itu yang menipu siapa? Penjualnya. Yang menipu pembeli ada. Ngambil jajan 5, ngomongnya 3. Ya.
Beli kerupuknya berapa? Kerupuknya 5 padahal ngambil 10. Aku makan di tempat makan misalnya. Ya. Ini tehnya belum dihitung, enggak apa-apa. Enggak tahu orangnya. Itu kita makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, jadi pembeli maupun penjual memiliki potensi memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Demikian pula wal ijarah, mengupah, mengambil harta orang lain dengan cara yaitu yang batil dalam segi mengupah. Ya, wa nahwiha, dan yang lainnya. Mengupah juga ini termasuk ada hal yang mungkin bisa berpotensi memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam hal orang yang diupahi. Dalam hal orang yang diupahi, dalam artian dia bekerja untuk mendapatkan upah. Misalkan dia ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan yang akadnya katakanlah 5 macam pekerjaan, tapi dia hanya menyelesaikan 4 dan dia mengatakan sudah selesai 5. Ya. Amanahnya mengerjakan 5, tapi dia hanya mengerjakan 4, tapi dia menipu, sudah semua saya kerjakan. Tukang misalnya, yang ini sudah diginikan, oh sudah, padahal belum. Maka ini mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Wa yadkhulu fi dzalika isti'malul ujara, dan masuk pula di dalam hal ini yaitu mempekerjakan orang yang diupahi. Kalau ini orang yang mengupah, ini yang menipu. Orang yang mengupah yang menipu. Ya, kamu kerjakan ini, ada 5 pekerjaan, nanti kalau sudah selesai saya kasih bayaran 1 juta. Sudah dikerjakan 5-5-nya, tapi ternyata yang cair cuma 800.000. Ya, yang cair cuma 800.000. Maka ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa aqlu ujratihim, dan mengambil upah mereka. Mungkin saja mandornya, ya, mandor yang diberi wewenang untuk membagi upah, tapi ternyata dikorupsi misalkan. Wa kadzalika akhluhum ujratan ala amalin, demikian pula mengambil upah atas suatu amalan lam yakum biwajibihi, tetapi dia tidak menunaikan kewajibannya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Dia diupah untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, tetapi tidak dikerjakan. Ada yang tidak dikerjakan. Maka ketika dia mengambil upah itu secara penuh, dia telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yadkhulu fi dzalika akhdul ujrati 'ala al-ibadati wal qurbat allati la tasih. Demikian pula di antara memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah mengambil upah atas sebuah ibadah, atas sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah yang tidak dibenarkan, yang tidak sah. Contoh, kamu yang sholat tak bayari per sholat 10.000 misalnya. Sholat 5 waktu ini saya nggak ada waktu kayaknya. 1 kali sholat 10.000 ya, kamu yang sholat tapi itu atas nama saya misalkan. Ya, ungkapan semacam ini ya tidak ada kalau semacam ini, tapi mirip dengan ini ada. Meskipun itu guyonan, apa? Ada orang mau sholat titip ya, titip absen tuh. Ya. Nih kalau ternyata diteruskan beneran kamu yang sholat tapi itu atas nama saya dengan upah tertentu, maka itu tidak diperbolehkan. Itu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban setiap muslim, wajib ain, yang tidak boleh untuk diwakilkan. Ya, tidak boleh untuk diwakilkan.
Demikian pula ibadah yang seperti ini. Taib. Hatta yaqsuda biha wajh Allah, karena ibadah yang semacam ini hanya boleh untuk dimaksudkan mengharap wajah Allah. Wa yadkhulu fi dzalika al-akhdhu minaz zakawati was shadaqat, dan masuk pula di dalam hal ini adalah mengambil zakat dan sedekah. Nah, ini ya, orang-orang yang diamanahi untuk membagikan zakat, mendistribukan sedekah. Kalau dia mengambil harta tersebut dengan cara yang batil, maka masuk di dalam ayat ini. Wal auqaf, demikian pula wakaf. Ya, demikian pula wakaf. Wal wasaya, dan wasiat. Liman laisa lahu haqqun minha, kepada orang yang tidak berhak, au fawqa haqqihi, atau di atas haknya. Jadi kalau kita dititipi amanah, dititipi wakaf, tolong mushaf ini, misalkan mushaf ini wakafkan di Masjidil Haram, misalkan kita diamanahi itu. Ya, tapi ternyata kita wakafkan ke tempat yang lain, atau bahkan kita mengambilnya. Jadi yang diwakafkan itu amanahnya 10, kita wakafkan cuma 9, yang satu dijual misalkan. Yang satu dijual. Ini adalah bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ini semua adalah haram. Dan setiap daging yang tumbuh dari yang haram, apa kata Nabi SAW? An-naru aula bih, neraka itu lebih pantas baginya. Kullu lahmin nabata min haram, an-naru aula bih, kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau menjelaskan fa kullu hadza wa nahwihi, dan semua ini dan yang semisalnya, min aklil mali bil batil, di antara bentuk memakan harta dengan cara yang batil. Fala yahillu dzalika biwajhin minal wujuh, maka tidak halal yang demikian itu dari sisi manapun, dari satu sisi dari sisi-sisi yang ada. Hatta walau hasala fihi niza, hingga kalaupun terjadi di dalamnya persengketaan, pertikaian, wa hasalal irtifa'u ila hakim syara', dan naik masalah ini kepada hakim syariat, wa adla man yuridu aklaha bil batil, dan orang yang menginginkan, orang yang ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil, adalah membawanya kepada hakim tadi bi hujjatin, dengan hujjah ghalabat hujjatul muhit, yang dimenangkan hujjah orang yang berhak atau orang yang benar. Wa hakama lahul hakimu bidzalik, dan hakim itu memutuskan perkara untuknya, memberikan kemenangan untuknya, untuk orang yang membawa perkara ini dengan tujuan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Fa inna hukmal hakim, maka hukum hakim, hukum dari hakim, la yubihu muharraman, tidak bisa membolehkan, menjadikan mubah sesuatu yang haram, tidak bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Wala yuhallilu haraman, dan tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Wa innama yahkumu ala nahwi mimma yasma'u, dan hakim itu hanya memutuskan hukum ala nahwi, sesuai mimma yasma'u, dari apa yang ia dengar. Wa illa fahaqaiqul umuri baqiyatun, ya, dan pada hakikatnya perkara itu tetap jelas, tetap ada. Hakikat sesuatu itu tetap ada. Kalau sesuatu itu haram, maka dihalalkan hakim tetap haram. Sesuatu itu haram, apabila hakim menghalalkannya maka tetap haram.
Ya. Falaisa fi hukmil hakim lil mubtili rahah. Maka tidaklah hukum dari seorang hakim terhadap orang yang batil itu menjadikan ia tenang, wala syubhatan, dan tidak juga menjadi syubhat, kesamaran atau keraguan, wala istirahatan, dan juga tidak menjadikannya lega. Ya. Faman adla ilal hakim, maka siapa yang membawa perkara persengketaan ini kepada hakim bihujjatin batilah, dengan hujjah yang batil, wa hakama lahu bidzalik, dan hakim memutuskan perkara itu untuknya, fa innahu la yahillu lahu, maka sesungguhnya itu tidak halal baginya, wa yakunu aqilan lima li ghairihi bil batili wal itsm, sehingga dia yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan yang dosa. Wa huwa alimun bidzalik, dan dia mengetahui yang demikian itu, fayakunu ablagha fi uqubatih, maka dia betul-betul mendapatkan hukuman yang lebih besar, lebih baligh, wa asyaddu fi nakalihi, dan lebih dahsyat untuk mendapatkan siksanya. Ya. Wa ala hada, atas hal ini, fal wakil, maka seorang wakil, contohnya pengacara misalkan, idza alima, jika dia tahu, anna muwakkilahu mubtilun fi da'wah, bahwa orang yang mewakilkan, orang yang memakai jasanya dalam sebuah kebatilan, di dalam tuntutannya, lam yahilla lahu an yukhasima anil khain, maka tidak halal bagi wakil atau pengacara semacam ini untuk yaitu menantang, ya, untuk menantang dalam sebuah persidangan demi membela orang yang berkhianat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takun lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi penantang dalam sebuah persidangan untuk menantang orang yang tidak bersalah demi membela orang yang berkhianat. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang tadi saya isyaratkan di awal kajian tadi, bahwa ada kalanya orang yang ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil itu tahu celah hukum. Ada kalanya tahu celah hukum. Ya. Contohnya apa? Contohnya perjanjian tidak tertulis, seperti yang tadi kita sampaikan. Kamu kerjakan 5 pekerjaan ini, kalau udah selesai semua 1 juta, tapi hanya di lisan, tidak ada saksi. Tanda tangan di sini ya, tanda tangan. Di tanda tangan itu sebenarnya tertulis kalau upah hanya 800.000, tapi ditutupi atau nggak diperlihatkan, nggak dibacakan. Ya, apalagi kepada orang-orang yang mungkin kurang berlatar pendidikan. Mau kerja sama saya, selesaikan ini, nanti upahnya 1 juta. Oh mau, ya sudah, tanda tangan sini, tanda tangan dia. Padahal tertulis dalam kertas itu berapa? 800.000. Begitu selesai pekerjaan, dalam hal ini pekerja tidak khianat ya. Pekerja tidak khianat. Ya, selesai. Tapi ternyata yang cair 800.000. Maka pekerja ini protes, loh, Bapak janjikan saya 1 juta. Nah, lo ini kamu tanda tangan di sini tertulis 800.000. Loh, saya cuma tanda tangan. Ayo kita ke pengadilan. Siapa yang menang gini nih? Yang menang yang nipu tadi. Ya. Kalau hakim tanya, kalau si pekerja tanya, lupa, saya cuma tanda tangan saja, nggak lihat isinya, karena orangnya
bilang ke saya dapat 1 juta, ya sudah saya tantangan saja. Maka ya namanya hakim memutuskan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Loh, kenapa Bapak nggak baca? Ya kan? Dan bisa jadi hakim justru menuduh orang ini yang mengada-ngada. Bisa jadi. Kalau hakim memutuskan memenangkan si pekerja ini, justru hakim zalim. Kenapa? Karena bukti ini menguatkan pihak yang mempekerjakan. Ya. Kecuali si pekerja ini punya saksi. Nah, itu pun juga sulit, wong tadi nggak ada yang lihat. Jadi satu-satunya bukti adalah kertas bertanda tangan bermaterai kalau upah yang didapatkan 800.000, bukan 1 juta. Nah, akhirnya hakim memutuskan yang menang dalam hal ini adalah pihak yang mempekerjakan. Nah, pihak yang mempekerjakan menang dari segi pemutusan perkara dari pengadilan. Ini tidak merubah sesuatu yang haram. Ya, di dunia Anda bisa menipu, bisa mencari celah dalam segi hukum, tapi di akhirat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Adanya perjanjian yang tadi kita ceritakan, Allah Maha tahu. Nah, semacam ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wala tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu membawa perkara urusan harta yang diperkarakan ini kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta manusia bil itsm, dengan dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungan bagi kita bersama. Ya, renungan bagi kita bersama. Kalau kita berada di pihak yang salah dan jelas-jelas kita tahu kita salah, maka sekali lagi jangan pernah kita mencari cara bagaimana kita itu benar di pengadilan. Mungkin kita punya harta untuk bisa menyuap hakim. Mungkin kita punya trik. Mungkin kita punya cara licik untuk bisa mengatur pengadilan. Tapi ini tidak merubah hukum yang haram menjadi halal. Mungkin di mata manusia kita merasa hebat karena ternyata kita yang menang perkara. Ya, kita yang menang perkara. Nah, demikian pula renungan bagi kita. Kalau kita berada di pihak yang benar dan kita sudah mengerahkan tenaga semaksimal mungkin dengan cara yang dibenarkan, namun ternyata kita kalah di pengadilan, maka kita jangan terlalu kecewa. Dalam artian jangan kita terlarut dalam kesedihan. Kenapa? Karena di dunia mungkin harta kita diambil, tapi di akhirat akan ada perhitungannya. Boleh kok kita ini menuntut sesuatu yang menjadi hak kita, tapi jangan sampai ini menjadikan kita apa istilahnya itu ya, menjadikan kita itu mengerahkan segala macam upaya sampai pun dengan cara yang tidak benar. Ya, kita boleh menuntut hak kita, tapi jangan sampai kita terobsesi sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Karena masih ada akhirat. Itulah yang menjadi pertimbangan besar kita bagi setiap muslim, setiap mukmin, akhirat. Di dunia boleh mengambil hak kita, wong itu punya kita. Ya, seperti si tukang tadi. Dia mencoba untuk mengambil haknya, tapi ternyata hakim memutuskan perkara kepada pihak yang memperkerjakan. Ya sudah. Oh, ya sudah, sampai di sini mentok. Jangan justru dibalas mencuri dan khianat. Wah, kalau gini caranya besok-besok saya kalau dapat pekerjaan saya tak khianat aja kah? Jangan seperti itu, ya. Tapi cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita usaha maksimal dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah akhir dari pembahasan ayat ke-188. Sekarang kita lanjut ayat ke-189. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-ahillah, yaitu bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah itu adalah panduan waktu-waktu bagi manusia. Wal hajj, demikian pula haji. Ya, panduan untuk waktu berhaji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi rumah-rumah dari belakang. Walakinnal birra man ittaqa, akan tetapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu fungsi dari bulan sabit, atau di antara fungsi dari pergerakan bulan, yaitu sebagai panduan waktu secara umum bagi manusia dan juga panduan waktu berhaji secara khusus. Ya. Dan demikian pula di dalam ayat ini ada petunjuk untuk memasuki rumah itu lewat pintu yang sudah ada, bukan lewat belakang. Karena nanti akan dijelaskan bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah itu memasuki pintu lewat belakang. Nanti insyaallah akan diterangkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang al-ahillah. Al-ahillah itu adalah jam'u hilalin, jamak dari hilal. Ya, jadi hilal itu artinya bulan sabit. Bulan sabit. Jamaknya al-ahillah. Ma faidatuha wa hikmatuha au an dzatiha. Jadi mereka bertanya tentang hilal. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Atau bagaimana zatnya? Qul, maka Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad. Qul, Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hilal itu adalah panduan waktu bagi manusia. Ay ja'alaha Allah ta'ala bi lutfihi wa rahmatihi ala hadha tadbir.
yaitu Allah menjadikannya dengan kelembutan dan kasih sayangnya pengaturan ini. Yabdul hilalu dha'ifan fi awwal syahr. Hilal itu nampak lemah di awal bulan, tipis, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, bulan itu sebenarnya kan bulat, ya kan? Bulan itu sebenarnya bulat. Lalu cahayanya tidak selalu terang, tidak selalu penuh seperti matahari yang senantiasa terlihat terang, penuh. Tapi kalau bulan itu, kalau di awal bulan itu hanya terlihat cahayanya tipis, yang disebut dengan bulan sabit. Bulannya itu menjadi sabit atau cahayanya? Cahayanya. Nah, bagaimana bisa demikian rupa? Ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan yang utuh bulat yang kita ketahui itu, kenapa di setiap awal bulan cahayanya itu hanya berupa sabit saja? Wallahu alam. Allah yang ngatur itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tsumma yatazayadu ila nisfihi, kemudian semakin bertambah sampai tengah-tengah. Sampai tengah-tengah itu maksudnya tengah bulan, cahaya bulan itu bertambah sampai penuh. Nah, yang kita kenal dengan apa? Apa namanya? Bulan purnama. Apa namanya? Kalau bulan sabit namanya hilal. Kalau bulan purnama namanya? Hah? Bukan al-badr. Hah? Setahu saya al-badr. Badr, ya. Jadi purnama itu badr. Nah, itu istilah yang saya ketahui, ya. Kalau bulan sabit yang tipis itu hilal. Tapi kalau bulan purnama yang penuh cahayanya itu badr. Nah, itu tengah bulan dia akan full cahayanya. Bulan purnama. Tsumma yashra'u fin naqsi ila kamalihi, kemudian dia berubah menjadi berkurang lagi dari kesempurnaannya. Ya. Jadi awalnya hilal, kemudian tambah lagi sampai tengah bulan penuh, kemudian tanggal 16, 17, 18 kembali lagi melemah sampai benar-benar kembali lagi ke awal bulan menjadi hilal. Wa hakadha, dan demikianlah liya'rifan nas bidzalik mawaqita ibadatihim, agar manusia mengetahui dengan yang demikian itu waktu-waktu ibadah mereka. Minas siyam, di antaranya puasa. Hilal Ramadan terlihat, besok puasa. Ya. Hilal Syawal terlihat, besok hari raya. Ya. Wa auqatiz zakah, demikian pula waktu mengeluarkan zakat. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab adalah zakatul mal. Zakat mal itu dihitung satu haul, ya. Nisab yang telah dimiliki selama satu haul, 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja kalau di zaman sekarang kita sudah berpatokan pada tanggal. Cuman di masa dahulu, ya, di masa dahulu manusia menjadikan patokan dengan bulan. Ya, ini bulan apa? Kemudian waktu yang misalkan bulannya ini seberapa gitu, ya. Nanti dijadikan patokan di tahun depan dalam waktu bulan yang seperti ini pula, maka waktunya mengeluarkan zakat. Wal kafarat wa awqatil hajj, demikian pula untuk membayar kafarah dan waktu-waktu haji. Ya, membayar kafarah kaitannya dengan hilal apa ini kira-kira?
membayar kafarah. Kafarah dari puasa. Puasa Ramadan. Enggak, orang membayar kafarah karena apa? Ada kafarah melanggar sumpah. Ada kafarah berkumpul di siang hari di bulan Ramadan. Ada. Ya. Tapi panduan hilal untuk membayar kafarah ini seperti apa wujudnya? Dengan pergeseran bulan. Nah, ini saya waktunya bayar kafarah misalkan. Dari sisi mana ini? Wallahu alam, belum terfikirkan saya. Wa auqatil hajj, adapun waktu haji jelas, waktu haji kalau sudah masuk yaitu bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, atau sebenarnya kalau haji itu sudah bisa dimulai sejak bulan Syawal ya. Niat berhaji sudah bisa dilakukan untuk bulan Syawal. Orang yang umrah di bulan Syawal, yang dia berniat ini untuk haji, maka umrahnya itu adalah umrah untuk haji tamattu. Jadi nanti dia tanggal 8 Dzulhijjah langsung memulai untuk ihram haji. Ihram haji di tempatnya. Ya. Itu kalau ada orang yang umrah di bulan Syawal tapi dia lanjut terus tinggal di tanah suci sampai bulan Dzulhijjah, maka umrahnya di bulan Syawal itu masuk dalam umrah haji tamattu. Nah, intinya bulan ini bisa menjadi patokan ibadah. 6. Walamma kana al-hajju yaqa'u fi ashhurin ma'lumat, dan ketika haji itu terjadi pada bulan-bulan yang telah maklum, telah diketahui, wa yastaghriqu awqatan katsirah, dan mengambil waktu yang sangat banyak. Qala, Allah pun berfirman, wal hajj. Jadi mawaqitul linnas wal hajj. Bulan sabit itu menjadi patokan waktu bagi manusia, dan demikian pula dengan haji. Wa kadzalika tu'rafu bidzalika awqatud duyun al muajjalat, dan demikian pula diketahui dengan bulan tersebut waktu-waktu membayar hutang yang al muajjalat, yang ditangguhkan. Ya mungkin bulan depan saya bayar ya, gitu ya. Bulan depan saya bayar. Kapan ngitungnya? Ya melalui bulan ini. Kalau zaman dahulu melalui pergeseran bulan. Sekarang bulan sabit, bulan apa misalkan? Bulan Rajab misalkan. Sekarang sabit bulan Rajab. Berarti kalau orang hutang dalam tempo 1 bulan, nanti membayarnya Sya'ban, bulan sabit lagi. Ya, ketika bulan sabit yang baru berarti tanda sudah 1 bulan. Nah, mungkin seperti itu. Wa muddatul ijarat, demikian pula jangka waktu ijarat, yaitu sewa menyewa atau upah. Saya pinjam atau saya ngontrak rumahnya ya, berapa? 1 bulan. Lagi-lagi hitungan bulan. Ya. Sekali lagi, kalau sekarang memang kita dimudahkan dengan adanya kalender. Tapi mau tidak mau kalender ini tetap ada hubungannya dengan apa? Bulan. Hanya saja yang sangat disayangkan, kalender kita mengikuti pergeseran matahari, dan ini tidak banyak yang tahu. Beda dengan bulan, nanti akan dijelaskan oleh Syekh insyaallah. Ya, pergeseran bulan itu lebih mudah untuk diketahui. Pokoknya bulan sabit ini awal bulan.
Kemudian bulan purnama itu tengah bulan. Nanti kalau muncul lagi bulan sabit, berarti sudah masuk bulan baru. Sudah, itu saja yang jadi patokan. Nah, tapi kalau matahari, gimana cara kita tahu dengan pergeseran matahari ini bulan Februari sudah lewat, bulan Desember habis? Ini anggap tidak ada penanggalan, nol penanggalan itu. Kita hanya melihat matahari, pergerakannya. Pergerakan matahari mungkin hanya bisa kita manfaatkan untuk waktu sholat. Benar itu, waktu sholat. Tapi untuk pergantian hari, yang ini adalah bulan baru atau bulan yang masih lama, penetapan bulan ini 29 hari atau 30 hari. Bahkan kalau penanggalan matahari ada kalanya bulan sampai 31 hari. Yang ini tidak terjadi di bulan Qamariyah, di penghitungan bulan yaitu Hijriyah Qamariyah, yaitu maksimal 30. Hitungan bulan maksimal 30. Gimana? 29 dan 30 antara itu. Dan 30 itu pun sebenarnya jarang. Ya. Itu pun apabila terhalang dari melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30. Secara asal 29. Secara asal 29. Adapun matahari, ya, kalender syamsiah yang kita miladi, yang kita miliki saat ini itu 20, 28, 29, 30, 31. Yang paling sering 30, ya kan? 30, 31. 30, 31. Maka ada selisih hari. Ya, ada selisih hari antara penanggalan Qamariyah dan penanggalan Syamsiyah. Nah, kemudian beliau mengatakan wa muddatul adadi wal haml, kemudian tempo waktu hitungan dan hamil, ya, kehamilan ini juga sama. Sudah berapa bulan kandungan? Melihat patokan bulan. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, mimma huwa min hajatil khalq, yang merupakan kebutuhan manusia. Faja'alahu ta'ala hisaban ya'rifuhu kullu ahad, maka Allah menjadikan perputaran bulan ini yang diawali awal bulan itu dengan hilal sebagai perhitungan yang diketahui oleh setiap orang. Di zaman dahulu semua orang tahu, ya, perputaran bulan itu sebagai penanda waktu, ya. Min saghirin wa kabir, dari anak kecil maupun orang dewasa, wa alimin wa jahil, orang yang pintar maupun yang bodoh. Falau kana al-hisabu bis-sanati samsiyah, kalau ternyata perhitungan itu dengan tahun Masehi, matahari, lam ya'rifu illa nadiru minan nas, maka tidak akan diketahui pergantian waktu itu kecuali hanya jarang sekali dari manusia. Ya, patokan pindah Januari ke Februari, lihat dari matahari itu yang mana patokannya. Sekali lagi ini kita anggap tanggalan itu tidak ada. Sekarang Desember 21, ya, 21 Desember. Pindah jadi 1 Januari itu lihat sisi matahari yang apa? Apakah matahari itu ada sabitnya? Apakah matahari itu ada yaitu purnamanya? Enggak ada. Tapi mungkin ada yang mengetahui, tapi jarang. Pengamat matahari. Tapi kalau hitungan bulan Qamariyah, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 8 ini, ya. Tanggal 8 bulan apa sekarang? Jumadal Tsaniyah, ya. Jumadal Tsaniyah.
anggaplah nggak ada tanggal 8, 9. Tapi yang jelas kita tahu ini Jumadah Tsaniyah. Sebagaimana tadi kita tahu ini Desember. Jumadah Tsaniyah. Kita nggak tahu tanggalan sama sekali, tapi kita setiap hari melihat bulan. Ini bulannya tanggal 8 ini masih mau full gitu ya. Dari sabit sudah agak berisi. Ini mungkin sudah tengah ini ya. Nanti 7 hari lagi atau 6-5 hari lagi sudah full bulan itu purnama. Nah, dengan ini kita mudah tahu gitu loh. Ya, di malam hari kita pulang dari masjid lihat bulan purnama. Sudah tengah bulan, kan gitu kita. Meskipun kita nggak hafal ini bulan apa, karena memang kita dikalahkan. Ya, hitungan bulan Qamar itu dikalahkan. Karena semua yang muncul di tanggalan-tanggalan bulan Masehi. Ya, padahal kita sudah punya bulan Qamariyah. Tapi kita tahu ketika bulan purnama, ini sudah tengah bulan. Wah, tinggal 14 atau 15 hari lagi sudah ganti bulan. Nah, itu kan jadi patokan manusia. Siapapun bisa lihat. Siapapun bisa lihat. Ramadan gitu misalkan, jelas-jelas kita tahu ini bulan Ramadan. Begitu kita lihat bulan purnama, waduh, puasa sudah setengah bulan ini. Siapapun tahu itu. Ya. Tapi matahari nggak banyak orang yang tahu. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menjadikan yaitu bulan ini sebagai petunjuk waktu utama bagi manusia. Taib, kemudian berkata al-muallif hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala, falau kana al-hisabu bisanati samsiyah lam ya'rifhu illa an-nadiru minan nas. Kalau seandainya perhitungan hisab itu dengan tahun matahari syamsiyah atau miladiyah atau apa? Masehi ya, Masehi, lam ya'rifu illa nadiru minan nas, maka tidak akan diketahui kecuali hanya segelintir dari manusia. Nah, ini sudah kita baca tadi ya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah menjadikan pergantian waktu bagi manusia itu dengan bulan. Ya, dengan bulan. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu, misalkan iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadhurun aswaja fa iddatuhum arba'atu asyhuri wa asyra. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddah mereka 4 bulan 10 hari. Kalau wanita yang ditalak, iddahnya baru lewat perhitungan masa suci dan haid. Tapi bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini ya, jadi hitungan bulan ini diantara ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun lanjutan ayatnya, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ini karena pembahasannya cukup panjang, agar kita tidak terputus, insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika ada yang disampaikan sebelum kita akhiri, monggo silahkan. 21.
Baik, jika tidak ada yang disampaikan kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.